Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hermina semuanya. Kembali lagi di acara Hermina Podcast bersama saya Dr. Septian. Kembali lagi kita akan membincang-bincang bersama narasumber yang sangat terkemuka di wilayah cakupannya, yaitu Dr. Edi Prianto, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas dan endokrinologi reproduksi. Halo Dr. Edi, saya dokter. Terima kasih atas waktunya dokter. Gitu. Sahabat Hermina semuanya, hari ini kita membahas suatu penyakit atau sindrom yang sangat sering menjadi penyebab gangguan kesuburan pada perempuan, yaitu mengenai Polycystic Ovarian Syndrome atau PCOS. Dr. Edi, apa itu yang disebut sebagai penyakit atau sindrom PCOS, dokter? Ya, ini memang sedang in sekali. Mungkin karena medsos ya, banyak sekali kita mendapatkan suatu knowledge dari medsos ini. Ya, termasuk kita ini juga ingin berbagi lah, mengedukasi para wanita-wanita di sana, karena kasusnya memang banyak sekali. Banyak itu. Ya. Jadi PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome itu merupakan suatu sindrom yang ditandai oleh ada 3 karakteristik. Ya. Yang pertama adalah anovulasi atau ovulasi, yaitu adalah siklus haid yang tidak berovulasi. Yang kedua adalah hiperandrogen. Yang ketiga adalah gambaran polikistik ovarian dari gambaran USG ovarium atau indung telurnya. Nah, minimal ada dua dari 3 ya. 2 dari 3 ini maka bisa kita tegakkan bahwa dia mengalami suatu PCOS. Sebenarnya itu merupakan suatu sindrom metabolik ya. Jadi sindrom metabolik sebenarnya, dan wanita ini punya genetiknya, dan dia bisa terpicu oleh karena gaya hidup yang salah. Makanya itu dia masuk dalam suatu penyakit metabolik. Ya, jadi kalau metabolisme jelek, otomatis ini bisa muncul. Ya, kita berbicara mengenai yang pertama, anovulasi. Ya, ini paling sering pada kasus-kasus yang menstruasinya tidak teratur. Dan mulai dengan jarang-jarang menstruasi sampai akhirnya kacau, gitu ya. Dan akhirnya sakit, belakangan sakit karena ada PCOS yang relatif dengan endometriosis. Yang dimaksud dengan anovulasi itu apa, dokter? Istilah awamnya, dok. Jadi dia ada siklus haid. Tapi tidak berovulasi. Jadi telurnya tidak matang. Telurnya tidak keluar dari folikel gitu ya, dok. Kalau mungkin sahabat Hermina mengetahui bahwa yang namanya suatu ovulasi itu adalah masa subur ya. Masa suburnya. Ya, saat suburnya. Jadi ovulasi itu adalah pada saat subur. Kalau masa subur itu adalah rentang waktu. Nah, ini tidak muncul. Jadi sel telurnya tidak pecah. Kalau tidak pecah, ya bagaimana mau dibuahi? Karena telurnya tidak ada itu. Tidak ada telurnya yang muncul. Keluar. Sehingga ya terjadi infertilitas atau gangguan kesuburan. Ya, kesulitan untuk hamil di situ. Iya. Yang kedua, yang pertama adalah anovulasi. Yang kedua adalah hiperandrogenism. Apa yang dimaksud dengan hiperandrogenism pada PCOS ini, dokter? Hiper itu kan lebih. Androgen itu adalah hormon yang identik dengan laki-laki. Sifat laki-laki. Nah, jadi ya pada wanita tersebut terdapat kondisi hiperandrogen, bisa klinis dilihat di tubuh badan ya, atau laboratorium. Ya, jadi yang kalau klinis ya biasanya orangnya berjerawat, terus kemudian rambutnya rontok, kumis tipis-tipis ya, bulu-bulu yang bulu-bulu yang berlebihan pada seorang wanita. Ya, entah itu di tangan, ya termasuk wajah tadi yang saya sampaikan, kan ada juga wanita yang berjanggut gitu ya. Terus di dada, di paha, bahkan di ketiak banyak seperti itu. Nah, itu perlu diwaspadai bahwa dia mengalami suatu hiperandrogen yang klinis. Ya, klinis. Nah, terus kemudian juga kalau misalkan kita cek laboratoriumnya, ya kadar testosteronnya, kadar androgennya pasti akan tinggi. Cuma kadang-kadang kita lebih sering melihat secara klinis, karena laboratorium itu pasti ada intervensi. Ya, diambil darahnya kan sakit. Ya biasanya kadang-kadang pasien tuh juga agak ogah-ogahan, jadi untuk dicek ya, sehingga
ketegakan diagnosisnya jadi tertunda, penanganannya jadi tertunda. Jadi kita biasa lihat dari klinisnya dulu. Seperti itu, Dok. Iya, Dok. Untuk yang ketiga yaitu mengenai polycystic ovaries itu ya, Dok. Temuannya bagaimana, Dok, ketika pemeriksaan itu, Dok? Kita pemeriksaan memang standarnya menggunakan pemeriksaan USG transvaginal. Transvaginal yang lewat vagina itu. Kita melihat kondisi sel telurnya bagaimana di indung telur. Didapatkan satu indung telur itu didapatkan lebih dari sel telur 12 buah. 12 buah. Dan dalam satu ovarium. Bukan dalam satu tubuh, dua jadi itu. salah satunya 12 gitu ya. 12. Dan itu ukurannya tidak besar, tidak kecil harusnya. Kecil, masih di bawah 10 mili semua. Jadi artinya sudah ovariumnya sel telurnya banyak, tapi dia tidak berkembang. Seperti itu. Itu menggunakan USG transvaginal. Izin dokter, jika pasiennya itu belum menikah, belum pernah melakukan hubungan seksual, apakah pemeriksaan USG yang abdomen itu juga bisa mengidentifikasi suatu polycystic ovaries, dokter? Bisa, beberapa kali bisa kita dapatkan, tapi sebagian kecil. Biasanya didukung pada tubuh yang kurus, misalkan pada kasus-kasus polycystic ovarian yang kurus kan ada. Nah itu mungkin tidak terlalu tebal, kita bisa melihat. Terus kemudian ovarium atau indung telur yang agak sedikit membesar. Ya, jadi kita bisa melihat secara abdomen, tapi itu jarang untuk kita karena tingkat kesalahannya juga tinggi. Ya, sebenarnya bisa dilakukan USG transrektal mengenai anus, ya, mengenai anus, mengenai rektum. Tapi biasanya pasien tidak merasakan nyaman. Tapi kan kita tidak wajib menemukan itu kalau sudah dua kriteria dari anovulasi maupun dari hiperandrogenisme sudah cukup ya? Sudah cukup, seperti itu. Ya. Jadi kalaupun misalnya hanya hiperandrogenisme dan ditemukan polycystic ovaries itu juga sudah cukup ya, Dok? Sudah cukup. Meskipun pasien tidak mengalami gangguan ovulasi? Ya, bisa. Dan bisa terjadi kondisi seperti itu? Bisa terjadi. Baik, Dok. Dan itu tetap dikategorikan diagnosis sebagai PCOS? Ya. Baik, Dokter. Selanjutnya, Dokter, apa tanda-tanda maupun gejala yang dialami oleh seseorang yang kemungkinan dia mengalami PCOS, Dokter? Ya, jadi memang paling sering kan kejadian PCOS itu karena anovulasi ya. Jadi awalnya itu hanya pada terlambat haid biasa. Terlambat haid? Ya, jadi ini yang sering sekali neglected atau tidak disadari oleh para penderitanya bahwa diabaikan ya, Dok? Diabaikan, dia itu menstruasinya kok saya mundur-mundur gitu. Padahal mereka ternyata sedang mengalami proses ini gitu ya. Gangguan ovulasi ya, Nah, Dok? yang normal, haid yang normal itu tidak lebih antara siklus haid. Jadi antar haid hari pertama ke haid yang pertama itu tidak lebih dari 38 hari. 38 hari ya, Dok? Kalau misalkan sudah mundur, nah jangan-jangan dia siklusnya siklus yang tidak berovulasi. Nah ini perlu waspada. Nah kebanyakan para penderitanya ini awalnya mungkin karena saya kecapean, mungkin karena saya stres. Ya namanya orang hidup rata-rata pasti ada beban masalah. Tapi semua kalau dikait-kaitkan dia ternyata mengabaikan kesehatannya, akhirnya datang itu sudah dalam kondisi karena infertilitas. Itu sering sekali. Mens berapa periode atau berapa bulan yang bisa itu sangat kemungkinan besar itu suatu gangguan ovulasi pada PCOS, Dokter? Ya, kalau kita melihat itu biasanya dalam 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan kita melihat, tapi ini bukan menjadi suatu patokan. Ya. Karena bisa saja terjadi pada awal, tapi yang namanya pasca menarche atau pasca menstruasi pertama itu memang masih keseimbangan hormonalnya masih naik turun. Belum stabil itu. Itu bisa ditolerir 3 sampai 5 tahun pasca menstruasi pertama kalau haidnya tidak teratur, tapi batasannya memang 3 bulan. Ya, 3 bulan itu kalau siklusnya dia pernah dapat 1 bulan sekali, tapi batasan kalau siklusnya tidak bisa dihitung, kita batasi sampai 6 bulan. Itu perlu waspada. Apalagi, Dokter, selain gejala menstruasi yang tidak teratur yang dialami oleh individu yang kemungkinan mengalami PCOS, Dokter? Ya, kembali pada kriteria kedua, hiperandrogen. Misalkan tidak disadari ternyata dia berjerawat. Ya, ngertinya puber dan sebagainya. Saya kebersihan mukanya kurang. Apalagi dengan kemajuan dunia skincare ini yang luar biasa, ya mereka lebih merawat pada wajahnya, tapi lupa bahwa di balik itu metabolismenya bermasalah. Penyakit dasarnya itu. Betul, ya. Terus kemudian saya rontok rambutnya. Mandi rontok, sering rontok gitu. Nah, ternyata mungkin
dia berganti sampo, dia cream bath dan sebagai perawatan, tapi lupa ternyata dia ada sesuatu di dalam tubuhnya, ya kan? Terus ternyata bisa juga gemuk. Gemuk itu bagian dari androgen yang sifatnya one pack. Ya, jadi perutnya ginekoid. Ya, perutnya seperti buah pir. Ya, kan ada yang buah pir, ada yang itu sama-sama tipenya sama, cuma di perutnya itu modelnya yang ya gemuk lah, gendut. Ya, itu perlu dipertimbangkan bahwa itu jangan-jangan memang testosteronnya sudah mulai naik. Tapi tidak terlalu spesifik sih. Nah, pada kasus-kasus yang memang sudah gemuk bawaan ya itu agak sulit untuk di ini. Nah, terus kemudian bulu-bulu nih. Bulu-bulu ya ternyata banyak kan yang perempuan ternyata saya ada kumisnya, malah ternyata dia jadi suatu kebanggaan, jadi suatu ya mungkin keren, unik, sex appeal gitu ya. Tapi ternyata itu merupakan suatu kondisi yang memang di tubuhnya bermasalah. Secara hormonalnya itu. Hormonal kenapa bisa bermasalah? Karena metabolismenya jelek. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Terima kasih banyak Dr. Edi atas ilmu dan waktunya, Dokter. Sahabat Hermina semuanya, demikian Hermina Podcast mengenai PCOS pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat sahabat Hermina semuanya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di podcast berikutnya.